Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan SDM di Eropa, Asia, dan negara berkembang. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama saya Dana Awindia Samsari dan Dion Dwi Prasetyo. Selanjutnya, SDM di Eropa. Di negara Eropa, tenaga ahli lebih banyak dibandingkan dengan Asia, sehingga pengelolaan sumber daya manusianya sudah kompleks dan maksimal. Negara-negara Eropa, sumber daya manusianya sudah maksimal di tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga cenderung lebih menang bersaing dengan negara-negara lain. Contohnya negara Eropa yang maju adalah Swiss, Belgia, Denmark, Belanda, dan Jerman. Selanjutnya, sumber daya manusia di Asia. Negara maju di Asia, tenaga ahlinya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Eropa. Meski tidak semua negara di Asia masih kurang, namun negara maju di Asia seperti Jepang, Singapura dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bersaing dengan Eropa, namun tidak dengan negara Asia yang berkembang. Contohnya negara maju di Asia, Jepang, Korea Selatan, Singapura. Sedangkan negara berkembang di Asia yaitu Kamboja, Vietnam. Selanjutnya, sumber daya manusia di negara berkembang. Negara berkembang, tenaga ahlinya masih kurang, sehingga pengelolaan sumber daya manusianya masih sangat sederhana dan belum maksimal. Negara berkembang, sumber daya manusianya masih belum maksimal di tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga cenderung kalah bersaing dengan negara-negara lainnya. Contoh negara berkembang adalah India dan Myanmar. Bagaimana pendapatan sumber daya manusia di Eropa, Asia, dan negara berkembang? Dari segi pengetahuan, keahlian, teknologi sangat berbeda di setiap negara-negara, yang menyebabkan sektor perekonomian dan pendapatan rata-rata yang berbeda antara Eropa, Asia, dan negara berkembang lainnya. Sektor perekonomian yang berbeda di negara Eropa dan Asia yang maju, sektor perekonomian utamanya berfokus pada bidang jasa dan industri. Sedangkan besar penduduk negara maju bekerja di bidang industri, khususnya untuk mengekspor ke negara lain dalam bidang jasa. Dalam setiap sumber daya alam yang dimiliki dikelola dengan maksimal dengan peralatan yang sangat canggih, sedangkan di negara berkembang mereka cenderung mengandalkan sumber daya alam ketimbang bidang jasa maupun industri. Selanjutnya, pendapatan sumber daya manusia di Eropa. Karena negara di Eropa cenderung pada sektor jasa dan industri, serta pengelolaan sumber daya alamnya yang maksimal menyebabkan pendapatan SDM di Eropa cenderung sangat tinggi dibandingkan wilayah Asia dan negara berkembang lainnya. Kemudian Asia, pendapatan sumber daya di wilayah Asia cenderung lebih rendah dari SDM Eropa. Walaupun tidak semua negara di Asia memiliki pendapatan yang rendah, contohnya Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, mereka termasuk negara maju yang memiliki pendapatan yang tinggi. Kemudian negara berkembang, kurangnya keterampilan pada sumber daya manusia dan belum majunya teknologi industri menyebabkan pendapatan sumber daya di negara berkembang sangatlah rendah, seperti contohnya India, Pakistan, dan Myanmar. Selanjutnya, gambar di samping adalah data yang kami dapat dari buku Peter Dowling, berapa lama waktu untuk bekerja agar dapat membeli satu Big Mac, dan dapat disimpulkan bahwa SDM di negara Eropa kebanyakan memiliki pendapatan yang tinggi serta mendominasi. Selanjutnya adalah studi kasus perusahaan PT Panasonic Gobel Indonesia. Melalui brandnya yang dikenal secara umum dengan nama Panasonic,
Panasonic Corporation yang berpusat di Osaka, Jepang ini merupakan manufaktur kelas dunia di bidang produksi elektronik, khususnya untuk kebutuhan konsumen awam dan bisnis. Di Asia Pasifik sendiri, Panasonic muncul pertama kalinya dengan mendirikan pabrik pertamanya di Thailand pada tahun 1961. Beberapa tahun berikutnya, operasi Panasonic di kawasan ini pun berkembang. Saat ini operasinya ada di 6 area regional atau 80 negara termasuk Indonesia. Apa yang terjadi setelah itu? Pada saat 2020, Panasonic memutuskan untuk merelokasi beberapa pabrik yang ada di Thailand dan Malaysia ke negara Indonesia dan Vietnam. Setelah lama Panasonic memproduksi di Thailand dan Malaysia, kenaikan upah pekerja semakin naik karena kemajuan teknologi dan industri jasa yang meningkat. Oleh karena itu, Panasonic berusaha memproduksi di luar Thailand dan Malaysia ke Indonesia dan Vietnam karena SDM yang relatif lebih murah. Selanjutnya, mengapa Panasonic merelokasi produksi ke negara Indonesia? Langkah Panasonic memindahkan beberapa pabrik dari Thailand dan Malaysia untuk produksi ke Vietnam dan Indonesia tersebut merupakan bagian dari keputusan yang besar dari raksasa teknologi global yang mengurangi ketergantungan produksi mereka pada Malaysia dan Thailand, serta kenaikan biaya tenaga di negara itu menjadikan salah satu penyebab relokasi ke negara Indonesia dan Vietnam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.